Einfach Aber install. das kostet Masen? nichts. Ya, 5 ini guru yang tadi nanya ada CD buat belajar nggak katanya di rumah. Teman-temannya nggak ada yang punya. Ya, dia ada, soalnya kita beliin materi pelajaran banyak banget. Kan aku suka belajar sama mereka di rumah. Banyak kan mainan kan cuma untuk belajar teman-teman. Jadi tadi gurunya nanya ke teman-temannya di kelas nggak ada yang punya, cuma si Jasin doang. Tadi Jasin selalu bawa kayak ginian ke sekolah. Kalau nggak bawa ensiklopedi, nanti dia baca buku sama teman-temannya. Kadang aku pinjamin selama seminggu, gitu-gitu deh. Jadi enak sih berbagi ilmu. Kalau kita punya materi di rumah ya kita izinkan bawa ke sekolah selama dijaga, itu aja sih. Soalnya kalau buku sama mata pelajaran begini aku maunya selalu rapi karena harus bisa dipakai lagi buat yang lain gitu. Jadi harus dirawat dan dijaga. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Swiss, kalau butuh juga nih materi pelajaran, gimana dapetinnya? Boleh share nanti. DM aku aja di Instagram. Karena aku tahu gimana nemuinnya, dan kalian juga dapetin yang low BJ. Adik sekalipun banyak ensiklopedi di rumah, nggak begitu banyak modal teman-teman. Ada triknya, pokoknya trik dan tipsnya. Kalau mau, silakan DM aku aja bagian teman-teman yang anaknya sekolah di Swiss ya, atau di Jerman. Ntar aku sharing gimana caranya. Später bring apa di 1 und 2 zur Schule, dann testen wir, okay? Und jetzt 1? 2 oder 1? Oh, das ist 1. Das ist 1 ya Mathe. Mathe 1. Guck, Mathe 2. Ah, jetzt kommt. Nah, ya sih harus sekolah siang lagi hari ini. Nah, buat belajar dari sini. Das geht, oder? Das kennen ja, aber das Geht ist auch. nicht. Nein, das ist Control erste. Chess, die erste Klasse. Welche CD hat bis Millionen? Und dann bringen wir zur hat Schule. bis Millionen. Mami, guck wieder später an. Weil das geht auch manchmal. Erste Mal versucht auch, aber Ja, ich glaube, wir haben 2 davon. 2 Mathe 3 oder so. Mami, check später wieder im Büro, okay? probier jetzt mal 2. Ya, probieren Chess. Nah, jadi teman-teman, aku sama suamiku jarang beliin mainan mereka yang cuman buat main tok gitu ya, maksudnya yang cuman bener-bener hanya mainan. Enggak sih, keseringan tuh belinya aku yang nyariin biasanya. Aku yang nyariin mainan tapi sekaligus buat belajar. Ensiklopedi juga aku yang nyari. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di Swiss, anaknya di sekolah, kalau bingung nyari bukunya, ataupun yang di Jerman juga ya, bingung nyari buku atau bingung nyari materi untuk belajar anak di rumah gimana, karena kan full versi Jerman ya. Karena aku kan mengutamakan bahasa Jerman di rumah anak-anak karena itu yang dibutuhkan buat pendidikan mereka saat ini kan. Jadi aku carinya yang makanya aku sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Jerman ke mereka. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Jerman atau di Swiss, kalau ada anaknya yang di sekolah terus bingung mau materi pelajarannya gimana, biar bikin mereka tambah semangat belajar gimana, untuk nyiapin materinya itu boleh sharing DM aku di Instagram. Makanya di sekolah di sini, nggak di sekolah aja sih, makanya aku sama suamiku fokusin mereka itu bahasanya bahasa Jerman, karena kan bahasa setempat bahasa Jerman kan. Kalau di Swiss sih Swiss Jerman, cuman kalau di sekolah itu bahasanya bahasa Hochdeutsch. Hochdeutsch itu yang bahasa Jermannya gitu. Jadi kayak aku selalu di rumah sehari-hari itu fokusin bahasa Jerman. Jadi mereka paham apa yang mereka baca, paham apa yang mereka dengar. Nggak cuman mendengarkan doang tapi nggak ngerti gitu.
makanya fokusnya gitu. Makanya alhamdulillah juga mereka kan sering belajar di rumah sama aku tuh. Jadi dia anak-anakku ini murid unggulan kan di sekolah. Jadi si Justin suka bawa kalau ada materi pelajaran di sekolah yang nggak lengkap bukunya. Biasanya kan guru itu kan nyari materi buku tambahan ya untuk menerangkan ke anak-anak. Nah kadang gurunya ini mungkin butuh referensi baru dan segala macem. Nah, biasanya nanya ke murid-murid yang lain juga ke anak sekelasnya. Jadi anak-anak itu sih keseringan jawab nggak punya. Jadi selalu nanyanya ke si Justin karena memang di rumah kita siapkan perpustakaan. Jadi biasanya yang nyari buku ensiklopedi tentang pendidikan gitu sama materi belajar mainan tapi untuk belajar gitu. Aku kan di rumah makainya Montessori teman-teman. Aku kenal banget sama Montessori soalnya dulu kan kerja aku di international school, preschool sih. Jadi aku dulu kan asisten direktur di situ. Jadi aku ngerti gimana handle anak-anak gitu sih. Makanya aku terapin di rumah. Gimana biar anak-anakku tertarik, ada kesadaran diri sendirinya gitu buat belajar, buat bermain sambil belajar. Kalau mereka lagi bete atau kebanyakan PR, mereka main tapi itu belajar gitu. Jadi mereka nggak bosen gitu loh. Makanya di rumah aku siapin semua itu. Jadi biasanya aku yang nyari, ntar suamiku yang kalau beli buku nih misalnya aku pesen gitu kan online, nanti dia yang jemput ke bukunya gitu. Terus aku beli buku itu bukan buku baru yang langsung di plastik dibuka gitu loh, enggak. Ensiklopedi itu lumayan sih harganya kalau harga baru. Nah makanya kita ada perpustakaan ini modalnya nggak gede kok itu. Makanya di Swiss ataupun di Jerman ini kalau kalian tahu tips dan triknya, kalian bisa dapetin sesuatu yang bagus banget dengan harga yang benar-benar minimalis. Nah makanya kalau aku pengen banget tuh sharing ke teman-teman yang tinggal di Swiss sama di Jerman ya, kalau anaknya yang sekolah tapi ya terutama karena kesulitan kan keseringan bagi pendatang itu adalah pas di sekolah anak-anak ini nggak fokus bahasa Jermannya, nggak terlalu paham di sekolah gitu. Karena itu banyak banget anak-anak pendatang nggak cuma dari Indonesia ya. Keseringan itu mereka tinggal kelas karena mereka nggak paham apa yang diterangkan sama guru-gurunya. Mereka duduk sih kayak orang ngerti gitu, oh iya gitu. Tapi mereka nggak paham apa yang dijelaskan. Makanya kalau di rumah aku biasanya saran aku sih yang aku sesuai dengan aku terapkan di rumah ya. Jadi aku sama anak-anak itu kalau mereka bahas apa di sekolah, di rumah bahas lagi. Terus aku tambahin materi lagi dari ensiklopedi kita di rumah. Nanti kita ada yang tanya jawab lagi. Nah tanya mereka paham apa enggak gitu. Kalau nggak paham aku jelasin lagi. Gitu aku biasanya sama anak-anak. Jadi aku selalu siapin waktu setiap habis makan siang. Kalau nggak ada sekolah siang, mereka belajar sama aku. Kalau ada sekolah siang, berarti kan pagi jam 8 sampai setengah 12 sekolahan. Nah nanti break sampai jam 13.20an gitu, terus masuk lagi sampai jam kadang setengah 4 atau setengah 5 tergantung harinya. Nah nanti setelah pulang sekolah sore, nah mereka belajar sama aku biasanya. Kalau ada PR, aku biarkan mereka bikin PR itu sendiri dulu. Nanti aku kontrol kalau mereka ada kesalahan. Nah nanti aku jelasin di mana letak salahnya, terus di mana mereka nggak ngertinya gitu. Jadi aku selalu interaksi dengan anak-anakku. Aku kasih kesempatan mereka kepercayaan juga untuk nyelesain sendiri soalnya. Nanti kalau udah selesai, baru aku yang kontrol, dan kalau emang salah ya aku jelasin lagi gitu, sampai mereka ngerti gitu. Tapi alhamdulillah sih keseringan kalau PR itu aku kontrol udah nggak ada salahnya lagi karena mereka udah paham banget gitu. Itu salah satu keuntungan dari kalau kita benar-benar belajar bahasa setempat, entah itu di Jerman, entah itu di Swiss, atau mungkin di luar negeri yang maksudnya bahasa lain gitu. Makanya yang difokuskan itu menurut aku ya, kalau orang tua yang lain ya pendapat masing-masing sih. Aku cuman berusaha sharing tentang apa yang aku terapkan di rumah dan bagaimana efeknya ke anak-anak aku gitu. Jadi anak-anakku ini yaitu fokusnya bahasa Jerman tadi itu, kalau nggak ngerti ya udah di rumah tanya jawab lagi sama aku. Dan di satu sisi juga aku belajar lagi untuk memperbaiki bahasa Jerman aku gitu loh. Jadi
Tapi alhamdulillah sih selama ini kalau aku jelasin sesuatu mereka tuh benar-benar paham gitu. Makanya aku selalu ada interaksi tanya jawab kayak di kelas lagi. Jadi jatuhnya kayak kelas privat ya. Kalau kita kan biasanya anak-anak pulang sekolah kita lesin keluar kan. Nah di sini juga banyak orang tua yang kayak gitu. Tapi les mereka itu keseringan bukan les yang tentang akademi yang ada di kelasnya, tapi justru les balet lah, les piano dan segala macem yang menurut aku pribadi sih itu di nomor 2 kan ya, karena yang terutama itu yang paling penting kan pelajaran di kelas mereka dulu. Kalau mereka udah menguasai dengan baik, mereka bisa mengendalikan waktu mereka, kontrol dengan baik juga, ada breaknya segala macem, baru dikasih ke kegiatan lain gitu, disekolahin atau dilesin ke materi lain gitu sih kalau aku sama anak-anakku gitu ya, aku sama suamiku. Jadi anak-anakku itu nggak les di luar, jadi ibaratnya mereka lesnya sama aku sendiri, jadi aku yang kasih waktu untuk mereka untuk belajar dan seterusnya gitu deh. Nah di hari ini si Justin butuh CD untuk belajar, mereka kan lagi belajar matematik udah sampai jutaan, jadi materi belajarnya mungkin kurang atau gimana nggak tahu, atau kayaknya sih butuh referensi lain kali gurunya ya, mungkin cari cara lain untuk menerangkan ke anak-anaknya, mungkin ke murid di kelasnya gitu, untuk menjelaskan lebih gampang mungkin. Jadi dia mengoleksi bahan materi gitu sih kayaknya. Jadi makanya tadi kalau ada murid yang punya materinya dibawa ke sekolah, kalau nggak ada yang nggak jadi. Nah alhamdulillah si Justin ada kan di rumah, jadi makanya tadi diizin boleh dibawa ke sekolah nggak gitu. Jadi aku bilang ntar pas masuk sekolah siang ya bawa aja, nggak masalah sih. Buat aku sih justru aku senang banget kalau seandainya anak-anakku bisa membantu anak-anak lain gitu. Karena aku emang dari dulu juga senang kayak gitu sih teman-teman. Ada waktu zaman sekolah juga aku sama sih, aku malah sering belajar kelompok sama teman-temanku dulu. Jadi kalau mereka nggak ngerti, aku dijemput pagi pas terakhir ujian nasional biasanya sih, aku suka bolak-balik dijemput untuk belajar kelompok, bantuin mereka ngejelasin materi lagi segala macam kayak gitu sih. Makanya anak-anakku juga aku pengennya mereka itu juga jadi anak yang berguna gitu, biar mereka juga sesuatu yang mereka tahu positif di diri mereka bisa bagikan ke orang lain gitu. Makanya aku nggak terlalu masalah sih kalau soal pendidikan kayak gitu, butuh buku atau kita punya materinya di rumah. Aku bilang sama anak-anak juga nggak apa, silakan bawa aja ke sekolah, tapi satu doang sih persyaratannya tolong dijaga, itu aja. Karena kan aku punya anak 4, jadi aku masih bisa teruskan ke anak-anak yang lain gitu. Aku bilangnya ke sekolah selalu kayak gitu, jadi mereka udah tahu aja kalau nggak ada materi di murid yang lain pasti mintanya ke si Justin, karena dia tahu kalau Justin biasanya ada gitu. Jadi dulunya selalu bilang Justin, kadang WhatsApp aku juga boleh bawa ke sekolah nggak gitu, kadang tanpa dia minta Justin cerita tadi belajar apa, terus aku tahu materinya kita punya, jadi buat tambahan di kelas aku kasih lagi, aku suruh Justin bawa ke sekolah biar teman-temannya bisa baca juga. Itu teman-teman, aku sih gitu ya di rumah. Makanya kalau ada teman-teman yang di Swiss yang punya anak seumuran, mungkin pokoknya di sekolah dia mulai dari TK atau sampai kelas 4, si Justin kan kelas 4 SD. Nggak apa, silakan DM aku, kita sharing-sharing informasi, biar juga tahu kan kalau mau nyari ensiklopedia juga gimana dapetinnya dengan minimal budget. Oke, aku mau lanjut masak dulu teman-teman.